Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat, para pembelajar, pegiat pendidikan, warga belajar sekalian yang eh, berkesempatan bergabung di kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang apa saja dan bagaimana pelaksanaan persiapan observasi kinerja kepala sekolah. Ya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, eh, kepala sekolah di samping juga sebagai atasan guru, kepala sekolah juga harus membuat sasaran kinerja pegawainya. Nah, terutama bagi kepala sekolah yang berstatus ASN, baik itu ASN PNS maupun ASN P3K. Nah, pada video kali ini saya akan fokus ya untuk bagaimana kita menyiapkan ya hal-hal yang menyangkut tentang observasi kinerja kepala sekolah yang dilakukan oleh pengawas nantinya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang sering kita perbincangkan di bulan perencanaan kemarin bahwa hadirnya pengelolaan kinerja lewat PMM ini adalah sebuah alat bantu yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Jadi mari jangan kita jadikan ini sebuah pekerjaan tambahan atau sesuatu yang memberatkan kita. Sesungguhnya ini untuk memudahkan kita. Mungkin aja kita belum tahu dan baru pertama. Yuk kita ikuti dulu alurnya seperti apa. Nanti teman-teman sekalian bisa refleksikan nanti seperti apa hasil dan apa kebermanfaatannya. Ya, tentunya semua ini bagi kepala sekolah adalah demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Ya, yang mengukur kinerja organisasinya yaitu sekolah. Ya, sahabat sekalian, pengolahan kinerja untuk kepala sekolah itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama perencanaan. Tahapan perencanaan ini telah kita lakukan di bulan pertama kemarin ya, baik itu di periode Januari dan akan kita ulang lagi di periode Juni. Kemudian pada tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan ini saat ini kita sudah mulai melaksanakan pengelolaan kinerja dan terakhir adalah tahapan penilaian nanti di akhir periode. Yaitu biasa dilakukan nanti di bulan Juni dan juga di bulan Desember untuk periode kedua. Ya, sahabat sekalian, sebagaimana yang telah kita pilih pada saat perencanaan, kita diperhadapkan dengan 8 indikator D3 ya dari raport pendidikan khusus untuk kepala sekolah, yaitu pada indikator kepemimpinan pembelajaran. Ya, eh, dalam pelaksanaan kinerja kepala sekolah, kita memiliki 2 kegiatan kunci yang penting untuk kita lakukan. Ya, ini penting ya. Yang pertama, kepala sekolah itu diharapkan dapat melaksanakan praktik kinerja melalui observasi praktik kinerja yang dilakukan oleh atasan. Siapa atasan kita? Yaitu pengawas. Yaitu pengawas yang ditunjuk oleh kepala dinas setempat ya. Oke. Kemudian apa sebenarnya tujuan daripada observasi ini? Ya, tujuan daripada observasi ini untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ya, efektivitas manajemen dan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah kata kunci yang pertama. Sementara untuk kata kunci yang kedua, yaitu kepala sekolah juga diharapkan dapat mengumpulkan bukti dukung berupa pengembangan kompetensi dan mencakup peningkatan keterampilan dalam pengetahuan, dalam mengelola sekolah, serta mengembangkan potensi guru dan peserta didik. Sahabat-sahabat sekalian, yang membedakan kegiatan kunci dari kepala sekolah dan guru, yaitu terdapat pada fokus observasi praktik kinerja. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau guru fokus observasi praktik kinerjanya pada praktik pembelajaran, sementara untuk kepala sekolah fokusnya yaitu pada observasi praktik kinerja pada kepemimpinan pembelajaran. Masih ingatkah sahabat sekalian, pada saat perencanaan sahabat-sahabat semuanya memilih 1 dari 8 indikator yang mana
sahabat-sahabat juga mendapat recommended daripada hasil raport pendidikan. Nah, oke. Masih diingat kita memilih indikator apa? Oke, kita akan berpegang teguh dengan data yang telah kita rencanakan sampai pada saat penilaiannya nanti. Oke, next. Nah, saya ingatkan saja bahwa pengolahan kinerja kepala sekolah, ya, kepala sekolah itu berperan dua, ya. Jadi nanti sahabat-sahabat kepala sekolah tetap berperan sebagai atasan, yaitu melaksanakan pengolahan kinerja guru di sekolahnya masing-masing. Ya, yang mana peran kita sebagai asesor dan coach bagi guru. Ya, oke, ini perannya ya. Terus dalam pengolahan kinerja kepala sekolah adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Ini peran kita yang pertama. Nah, pada peran yang kedua, kepala sekolah sebagai pegawai. Kepala sekolah juga memiliki SKP dan melakukan tahapan pengolahan kinerja. Mulai 15 Januari kemarin, ya, kita sudah mulai melakukan pengolahan kinerja ya sahabat-sahabat sekalian. Dan sekarang kita juga perlu untuk melaksanakan pengelolaan kinerja itu yang nanti juga akan dipantau, dinilai oleh atasan kita yaitu pengawas. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang PLT? Bagi kepala sekolah PLT, kepala sekolah PLT ini ya ini di setiap sekolah agar Bapak Ibu dapat melakukan konfirmasi pada tanggal 16 Februari 2024 nanti, ya. Yaitu sebagai PLT, kepala sekolah atau pelaksana tugas di sekolah tersebut sehingga Bapak Ibu dapat melakukan pelaksanaan kinerja. Nah, sampai pada video ini saya buat tampilan pada PMM kepala sekolah PLT itu saat ini terdapat notifikasi yang menyatakan bahwa nanti dilakukan konfirmasi kembali bahwa Bapak Ibu adalah pelaksana tugas. Nah, agar Bapak Ibu dapat melaksanakan pengolahan kinerja dan juga mengawal pengolahan kinerja guru-guru di sekolah Bapak Ibu perlu ingat nanti di dashboard pusat bantuan itu dikatakan bahwa nanti pada tanggal 16 Februari 2024 silakan dikonfirmasikan kembali. Ya. Oke, bagaimana pelaksanaan kinerja kepala sekolah? Pelaksanaan kinerja merupakan tahapan kedua dalam pengelolaan kinerja setelah perencanaan kinerja yang telah disusun oleh kepala sekolah, mendapat persetujuan otomatis dari atasan. Dua kegiatan penting yang seperti tadi sudah saya sampaikan, dua kata kunci, yaitu melakukan observasi praktik kinerja atau praktik kepemimpinan pembelajaran, kemudian mengumpulkan bukti dukung dalam hal pengembangan kompetensi dan dokumen pendukung sekolah. Ya, jadi sedikit berbeda dengan punya guru, perlu dikumpulkan juga tugas tambahan. Kalau di sekolah, di kepala sekolah itu tidak ada tugas tambahan, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi diganti dengan dokumen pendukung sekolah seperti KOSP, daftar kehadiran kelas, ya itu aja yang diganti. Nah, next. Selanjutnya, sahabat sekalian, tujuan dari pelaksanaan kinerja untuk kepala sekolah adalah memastikan bahwa kepala sekolah itu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai atas perencanaan kinerja yang telah disetujui. Ya, oke, kita berbasis data perencanaan yang telah kita buat. Namun atasan kepala sekolah, yaitu pengawas, nantinya akan memberikan masukan dan saran kepada kepala sekolah untuk meningkatkan kinerjanya secara kolaboratif dan mengacu kepada kebutuhan yang relevan dan berdampak. Oke, ini tujuannya sahabat sekalian. Ya, bagaimana pelaksanaan kinerja kepala sekolah? Yuk, mari kita lihat tampilan ini. Ini adalah sebuah proses demo pelaksanaan kinerja kepala sekolah sebagai pegawai, ya. Nah, pada tampilan dashboard di sebelah kiri, ketika sahabat-sahabat mengklik beranda, berarti sahabat-sahabat akan dibawa pada peran kepala sekolah sebagai atasan. Ya, kalau mau menilai guru-guru dalam pelaksanaan kinerja nanti pilih di beranda. Tapi bagaimana peran kita sebagai pegawai nanti pilih di pengelolaan kinerja. Saya akan fokus untuk kesempatan yang berbahagia ini ke pengelolaan kinerja Anda. Oke, akan tampil seperti ini. Di observasi praktik kinerja ini masih 0%. Dan ini presentasinya akan naik secara bertahap sampai bulan Juni nanti dipastikan sudah 100%. Kemudian di sini ya, ini nanti kumpulan dokumen
Ya, kita akan mengumpulkan bukti didukung RHK yang telah kita susung pada saat perencanaan. Ya, baik itu berupa sertifikat, laporan, SK, dan sebagainya. Kemudian cek dokumen lainnya ini adalah perilaku kerja yang bisa kita cek ya. Nah, bisa nantinya teman-teman harus lakukan berdasarkan yang sudah direncanakan 7 aspek perilaku ASN berakhlak yang telah teman-teman pilih dari tiap indikator dan upaya untuk memenuhi indikator itu. Nah, ini ditunjukkan ya. Fokusnya ini nanti ditunjukkan perilakunya. Oke. Setelah itu kita langsung klik ya, cek langkah observasi. Nah, setelah sahabat-sahabat mengklik cek langkah observasi, kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini. Ya, pada tampilan ini adalah eh, skema ya, skema perjalanan pengelolaan kinerja kepala sekolah, sahabat-sahabat sekalian. Jadi saya sarankan terbiasakan baca ya. Nah, untuk praktik kinerja sendiri, ini si kepala sekolah ini akan fokus pada memandu perencanaan pembelajaran. Kenapa yang tampil ini? Nah, ini karena indikator yang dipilih pada saat perencanaan ya memang yang dipilih ini, maka nanti ini akan menjadi fokus pelaksanaan observasi dan pengolahan kinerja kita. Nah, kita bisa mengklik ya, ini sahabat-sahabat sekalian ya. Ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat apa namanya? Rubriknya. Nah, kita bisa lihat rubrik di sini. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah skema perjalanan. Sebagian menu ini ya, ini terkunci. Jadi dia secara otomatis akan terbuka setelah langkah pertama sudah dilaksanakan. Karena ini belum dilaksanakan, maka langkah kedua ini belum dilaksanakan, semuanya terkunci, masih terkunci. Nah, oke, kita baca panduannya. Untuk melakukan observasi, ada dokumen yang perlu diisi dan pengisian dokumen ini perlu dilakukan dengan berdiskusi dengan atasan terlebih dahulu. Mohon untuk tidak mengisi sendiri. Kepala sekolah, klik isi dokumen ya untuk memulai pengisian dokumen persiapan observasi. Sahabat sekalian, pada tahapan ini yang diharapkan adalah sahabat-sahabat bisa berkoordinasi dengan atasan kita yaitu pengawas. Ya, karena ini hal-hal yang menyangkut tentang teknis pelaksanaan waktu, terus juga pengawas perlu membagi waktu karena pengawas juga tidak mendampingi satu sekolah, masih banyak sekolah yang juga dilaksanakan dalam bulan yang bersamaan. Jadi tentunya ini perlu ada komunikasi dan dialog, ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini diisi dokumen ini yang akan kita mulai, sahabat sekalian. Nah, cara pengisiannya seperti ini. Setelah kita klik isi dokumen, nanti akan tampil formulir diskusi persiapan. Nah, apa itu formulir diskusi persiapan? Sahabat-sahabat bisa klik help desk-nya ini dan bisa lihat ya pengertiannya di sini. Nah, sebelum memulai memilih ya target perilaku yang akan kita fokuskan dalam pelaksanaan observasi nanti, saya sarankan teman-teman dan sahabat-sahabat kepala sekolah pelajari dulu rubrik observasi yang nanti akan digunakan oleh pengawas kita dalam pelaksanaan observasi nanti. Nah, kita bisa klik di sini untuk cek rubrik observasi. Nah, ini dipelajari dulu rubriknya sahabat sekalian ya. Nah, oke. Ini ada 3 indikator target perilaku yang boleh kita pilih tiga-tiganya dalam satu kegiatan observasi atau minimal memilih satu. Nah, silahkan dipelajari, dibaca dengan teliti. Ini sudah ditawarkan ya, mana perilaku yang dianjurkan, yang berwarna hijau ini, ya, dan mana perilaku yang diharapkan untuk tidak dilakukan. Nah, kita bisa pelajari seperti ini, ya. Oke, setelah dipelajari rubriknya, kita lanjut lagi, ya. Memilih target perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator
yang akan diobservasi. Nah, di sini sahabat sekalian, semua target perilaku ini akan dinilai. Pilih minimal 1, maksimal 3. Ya, oke. Misalnya ini eh, si kepala sekolah ini memilih indikator yang pertama, ya. Berdasarkan indikator ini memilih target perilaku yang pertama, yaitu kepala sekolah memimpin diskusi dengan fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, ini ya, pilih perilaku yang akan diobservasi oleh atasan Anda. Next, setelah pilih, teman-teman pastikan ya bahwa kita akan fokus ke target perilaku ini. Pelajari ulang target perilaku ini secara matang bahwa kita akan memimpin diskusi. Ya, tetapkan kata-kata kuncinya. Misalnya memimpin diskusi. Fokus pada pencapaian tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Ya, untuk lebih jelas bisa ke sini, lihat ya. Lihat perilaku-perilaku yang perlu ditunjukkan dari target perilaku ini. Next, selanjutnya apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, setelah memilih ini, upaya yang perlu saya lakukan ya untuk mempelajari target perilaku ini misalnya mempelajari topik dan video inspirasi di PMM terkait perencanaan berbasis data. Nah, kenapa ini saya perlu untuk mempelajari ini? Ya mungkin saja ini merupakan sebuah kompetensi prasyarat untuk bisa menunjukkan target perilaku ini. Nah, karena memang di sini keberhasilan praktik dari dia praktik dinilai dari, nah ini keberhasilan praktik nanti dinilai dari sini teman-teman. Ya, nah ini indikator keberhasilan lah boleh dikatakan seperti itu. Tingkat upaya memandu pertemuan, perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, tentunya sahabat-sahabat kepala sekolah sudah pahami ini tentang perencanaan berbasis data dan upaya-upaya perencanaan program yang sesuai dengan anggaran sekolah. Nah, setelah itu kita lanjut ke jadwal observasi. Nah, oke, diskusi dulu dengan atasan ya, tanggal berapa, jangan sampai tabrakan dengan sekolah lain. Nah, kemudian tempatnya di mana? Nah, tempatnya di sekolah Bapak Ibu. Upayakan dilaksanakan di sekolah ya, sehingga tidak keluar dari jam sekolah. Kemudian nama kegiatannya yang diobservasi, pastikan kegiatan yang terkait juga teranggarkan di arka sekolah ya, yang sudah dianggarkan baik dalam kegiatan komunitas belajar atau perencanaan berbasis data atau kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru lainnya. Nah, kemudian catatan lain ini opsional, bisa kita tulis dan bisa kita kosongkan. Misalnya, supaya meyakinkan pengawas bahwa ini tidak mengganggu jam pelajaran, ya bisa kita tuliskan dilakukan pada hari Sabtu setelah jam pembelajaran. Oke, nah kepala sekolah perlu mendiskusikan dengan atasan kapan waktu. Seperti tadi yang saya sampaikan, perlu didiskusikan sahabat sekalian, tidak bisa semena-mena kita tetapkan. Ya, nah bagaimana kalau pelaksanaan kegiatan itu kita jadwalkan di bulan Maret, tapi dengan mempertimbangkan kesibukan-kesibukan lain, kepala sekolahnya memilih realnya terjadi tidak dilaksanakan di tanggal ini. Nah, itu kembali lagi kita membangun komunikasi dengan kepala sekolah antara kepala sekolah dengan pengawas. Ya, intinya dalam penjadwalan kita tetap memilih Maret tanggal 9 misalnya. Nah, kalau dalam perjalanannya ada hal yang memang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 9, ya itu nanti didiskusikan lagi dengan pengawas ya. Jadi tidak menjadi sebuah masalah. Silakan disesuaikan. Ya, mungkin di tingkat SMA karena kesibukan dengan ujian sekolah. Terus juga di awal Maret atau di minggu kedua ketiga itu kita diperhadapkan dengan liburan awal puasa sehingga agak sulit dilaksanakan. Teman-teman bisa majukan ini, tapi yang jelas nanti pelaporannya hasil rencana tindak lanjut dimasukkan di bulan Maret. Disesuaikan lagi dengan keadaan yang terjadi bahwa pengolahan kinerja ini hadir tidak menyusahkan kita. Kita merdeka menyesuaikan sesuai dengan koridor-koridor dari pengolahan kinerja itu sendiri di platform Merdeka Mengajar. Nah, jika sudah, sahabat-sahabat, ini sudah diisi semua, ya. Yang membedakan dengan guru, guru itu perlu mengunggah, ya, atau disarankan mengunggah RPP-nya atau modul ajar. Nah, di kepala sekolah tidak. Kita cukup seperti ini, lalu kita pelajari perilaku yang ingin kita tunjukkan.
Nah, kalau misalnya ini belum yakin, kita bisa simpan draft atau kita kumpulkan. Next, ya silahkan kumpulkan jika sudah sepakat dengan pengawas. Atau kalau belum, bisa disimpan draft dulu. Nanti ketika sudah disepakati baru kita kumpulkan. Nah, ketika teman-teman mengklik kumpulkan, nanti notif seperti ini. Kumpulkan dokumen. Ya, setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Mohon teliti, mohon diatur secara baik-baik dengan kepala sekolah ya, karena agak sulit nanti diubah lagi. Ya, pengalaman kita di bulan Januari kemarin mudah-mudahan tidak terulang lagi. Jangan tergesa-gesa waktu pengisian persiapan pengelolaan kinerja atau observasi ini itu sebelum masuk bulan Maret. Jadi selama 1 bulan. Jadi waktunya masih panjang. Silakan didiskusikan dulu, bangun komunikasi yang baik dengan pengawas. Nah, sahabat sekalian, setelah kita kumpulkan, dokumen berhasil dikumpulkan dan langkah berikutnya adalah pelaksanaan observasi yang akan dilakukan oleh atasan. Nah, kepala sekolah dapat meneruskan ke pengisian dokumen tindak lanjut apabila atasan sudah mengirimkan dokumen hasil observasi. Oke, ini sudah kita isi di bulan Februari. Nanti masuk di Maret sini akan terjadi observasi. Setelah observasi, mengacu dari instrumen atau rubrik dari indikator ini yang diisi oleh pengawas, nanti kita akan dapat beberapa catatan untuk pengembangan indikator ini ke depan. Nah, ini langsung terbuka. Ya, oke, ini sudah terbuka karena kita sudah menyelesaikan step ini. Tapi kita menunggu nanti prosesnya, jadwalnya nanti 1 Maret 2024. Maksudnya, di sini akan bisa kita lihat ya prosesnya sejak 1 Maret nanti. Ya, oke, next. Nah, Bapak Ibu sahabat sekalian, apa yang dilakukan kepala sekolah dalam menghadapi observasi dalam pengolahan kinerja? Oke, yang pertama, sambil menunggu observasi pengolahan kinerja kepala sekolah yang dilakukan oleh pengawas, ya, kepala sekolah tetap memerankan dirinya sebagai atasan guru dalam pengolahan kinerja guru. Jadi tetap mengawal juga guru-guru yang ada di sekolah kita supaya mereka juga melakukan persiapan observasi dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran sesuai indikator yang mereka pilih dari D1 raport pendidikan. Nah, kemudian kita bisa menyiapkan persiapan menghadapi observasi oleh pengawas. Nah, apa yang kita siapkan? Ya, kita pelajari yang sebagaimana tadi sudah saya tampilkan, yaitu berupaya untuk mempelajari topik-topik tentang perencanaan berbasis data di PMM dan video-video inspiratif yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, sambil kita pelajari sehingga menjadi penguatan kita dalam pelaksanaannya nanti. Kemudian terus membangun dialog dengan pengawas, oke, ini disarankan terus. Kemudian mempelajari upaya pencapaian target perilaku pada saat observasi. Pelajari lagi upaya pencapaian target dari rubrik observasi yang telah Bapak Ibu Kepala Sekolah lihat seperti yang saya tampilkan tadi. Nah, demikian untuk penjelasan saya lewat kesempatan yang berbahagia ini. Semoga video ini menginspirasi dan membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sedang menghadapi persiapan pelaksanaan observasi kinerja. Terima kasih, salam dan bahagia.